Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan autentik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Dinata Quraini dengan NPM 23200-513 dan rekan saya bernama Marita Semamega Astuti dengan NPM 2320487. Anissa Ramawati Mahalini 508 dan Indriani Kristianingsih 517. Yang pertama, apa sih itu definisi kepemimpinan autentik? Proses antara pribadi yang diciptakan oleh pemimpin dan pengikut secara bersama menurut Egli 2005. Syahrin dan Eilam 2005 adalah preventif antar pribadi yang sangat berfokus pada pemimpin dan apa yang terjadi di dalam diri pemimpin yang melihat pengetahuan diri, penaturan diri, dan konsep diri pemimpin. Jadi, kami bisa simpulkan bahwa pada dasarnya kepemimpinan autentik itu adalah proses kepribadian kita dilihat dari sudut pandang diri kita masing-masing atau nyata. Selanjutnya ada pendekatan kepemimpinan autentik. Pendekatan praktik berfokus pada tindakan pemimpin, tim kepemimpinan atau organisasi dalam situasi tertentu. Pendekatan teoritis berfokus pada pemahaman diri, preventif moral yang digunakan, pengelola yang seimbang, dan transparansi hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan autentik. 1. Kapasitas psikologis yang positif. Kapasitas psikologis yang positif adalah sifat-sifat positif seperti optimis, harapan, ketangguhan, dan keyakinan diri. Sifat-sifat ini membantu pemimpin menghadapi tantangan dan tetap bertindak secara autentik. Selanjutnya ada peristiwa penting dalam hidup. Peristiwa penting dalam hidup, pengalaman hidup yang signifikan baik positif maupun negatif, kegagalan besar, kritis pribadi atau organisasi seringkali menjadi katalisator yang memaksa pemimpin untuk merefleksikan diri, menentukan nilai-nilai mereka, dan mengembangkan pemahaman diri yang lebih dalam. Dan interpretasi moral kepemimpinan autentik berpusat pada integritas, kesadaran diri, dan nilai-nilai etis. Seorang pemimpin autentik bertindak sesuai dengan nilai-nilai inti mereka, bersikap transparan dalam berkomunikasi, dan mempertimbangkan berbagai perspektif secara adil untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan manajemen. Slide ini membandingkan dua peran penting di organisasi, kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan yaitu leader, yang artinya mempengaruhi dan menginspirasi. Pemimpin fokus pada visi masa depan, penggerakan orang lain, serta bersama-sama dan menciptakan perubahan. Mereka lebih penting melakukan hal yang benar dan mengembangkan orang. Contohnya seperti mengajak tim percaya pada tujuan besar dan berani mencoba cara baru. Dan yang ada manajemen atau manajer, yang artinya mengatur dan mengendalikan. Manajer fokus pada rencana harian, mengalokasikan sumber daya, uang, waktu, tenaga, dan memastikan pekerjaan selesai sesuai prosedur. Mereka lebih tentang melakukan hal, contoh membuat jadwal kerja, memastikan anggaran tidak bocor, dan menindaklanjuti tugas-tugas tim. Selanjutnya yaitu komponen kepemimpinan autentik. Slide ini menjelaskan apa saja yang membentuk seorang pemimpin yang autentik, pemimpin yang sejati dan jujur pada dirinya sendiri. Kepemimpinan autentik lahir dari serangkaian proses, dimulai dari kapasitas psikologis yang positif dan interpretasi moral, yang artinya pemimpin punya mentalitas yang kuat, optimis, percaya diri, dan tahu mana yang benar dan salah. Peristiwa penting dalam hidup, pengalaman hidup, baik sukses maupun kegagalan yang membentuk karakter dan moral pemimpin. Pengalaman ini adalah sekolah yang mengajari mereka banyak hal. 4 pilar utama menuju kepemimpinan autentik. Pemahaman diri, benar-benar tahu siapa dirinya, kekuatan, kelemahan, dan nilainya. Perspektif moral yang digunakan, bertindak berdasarkan prinsip dan etika yang kuat, bukan cuma kepentingan pribadi. Pengelolaan yang seimbang, mempertimbangkan semua sudut pandang positif dan negatif sebelum mengambil keputusan dan bersikap objektif. Selanjutnya transparansi hubungan, terbuka, jujur, dan tidak menyembunyikan informasi penting dari tim. Selanjutnya yaitu kekuatan kepemimpinan autentik. Ada 3, yaitu memenuhi kebutuhan yang diutarakan untuk kepemimpinan yang dipercaya di masyarakat, memberi panduan yang jelas bagi individu yang ingin
menjadi pemimpin yang autentik, dan kepemimpinan autentik menekankan bahwa nilai dan perilaku yang autentik bisa dikembangkan dalam diri pemimpin dari waktu ke waktu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada penerapan kepemimpinan autentik. Yang pertama, masyarakat, pemerintah, dan organisasi perusahaan. Instrumen kepemimpinan: pemahaman diri, pemahaman perspektif moral yang digunakan, pengelolaan yang seimbang, transparansi hubungan. Berikutnya ada studi kasus. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin autentik di Indonesia. Jokowi dikenal karena gaya kepemimpinannya yang jujur, transparan, dan rendah hati. Ia fokus membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten dengan nilai-nilai pribadinya, serta komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Hal ini menciptakan loyalitas dan dukungan kuat dari masyarakat, serta meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah. Berikutnya, keterkaitan dengan kasus organisasi. Dalam konteks organisasi, konsep kepemimpinan autentik yang diterapkan Jokowi dapat diadopsi oleh pemimpin perusahaan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja tim. Misalnya, pemimpin yang selalu transparan tentang tujuan organisasi dan menghadapi tantangan secara jujur dapat mendorong keterlibatan karyawan, meningkatkan kolaborasi, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Hal ini pada akhirnya meningkatkan perilaku Berikutnya, kesimpulan. Walaupun tidak ada definisi tunggal tentang kepemimpinan autentik, hal itu bisa dideskripsikan dari sudut antar pribadi, dalam pribadi, dan pertumbuhan. Perspektif dalam pribadi berfokus pada pemimpin dan pengetahuan, pengaturan diri, dan konsep diri yang serta dipengaruhi oleh kapasitas psikologis positif, interpretasi moral, dan peristiwa penting dalam hidup pemimpin. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.